Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran rohani kita, dan kita masih akan membahas tentang gambaran bait suci di zaman baru. Dan hari ini kita akan belajar di Yeskiel pasal yang ke-43. Judul perikopnya adalah Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Dari judulnya saja Anda bisa membayangkan betapa ini menjadi kabar baik buat umat Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan kembali ke bait suci. Artinya bahwa selama ini ketika mereka berada dalam pembuangan Babel, karena mereka mengalami hukuman dan didisiplin oleh Tuhan, itu karena dosa mereka, karena mereka menyembah ilah-ilah asing, menyembah berhala, diingatkan tetapi tidak mau bertobat, malah meremehkan nabi-nabi Tuhan yang sudah mengingatkan mereka. Maka akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Di dalam pembuangan inilah Tuhan kembali menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah Israel yang mengasihi mereka. Tuhan yang bersedia hadir kembali bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang rindu bait suci, gambaran daripada pusat penyembahan itu dibangun kembali, sehingga Yehuda akan kembali diperdamaikan dengan Tuhan Allah Israel. Namun demikian, ketika Tuhan mau kembali kepada umatnya, bukan berarti mereka diam saja atau pasif saja. Tetap harus ada sesuatu yang mereka lakukan sebagai respon daripada keinginan Tuhan untuk kembali bersama dengan umatnya. Ingat, Tuhan mau kembali bersama umat Israel, tapi tidak boleh cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Anda bayangkan, kalau Tuhan kembali kepada umatnya, membangun bait suci yang merupakan pusat penyembahan, tempat bagaimana umat Tuhan dan Tuhan kembali terjadi sebuah relasi yang indah, tentu saja Tuhan tidak ingin cintanya bertepuk sebelah tangan. Cukup kita bisa memahaminya. Sebab saya yakin kalau Anda mencintai seseorang, Anda tentu mengharapkan bahwa orang itu juga mencintai Anda. Kita tidak ingin bahwa cinta kita bertepuk sebelah tangan. Maka Tuhan juga mau seolah menetapkan sebuah syarat kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, bahwa Tuhan mau berdiam kembali bersama dengan umatnya dengan syarat mereka harus benar-benar menjauhkan segala berhala itu. Tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kita coba baca ayat yang ke-9, karena di sini dikatakan dengan jelas, sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kalau di dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari dikatakan bahwa mereka harus menjauhkan berhala-berhala itu daripada hidup mereka. Jadi rupanya Tuhan tidak ingin bait sucinya, bangunannya kudus, tapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak kudus. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau satu paket komplit. Bait sucinya kudus, tapi orang-orang yang ada di dalamnya juga kudus. Bahkan lebih penting, orang-orang yang ada di dalamnya kudus. Apa gunanya bait sucinya kudus, bilik-biliknya kudus, semuanya dikuduskan, tapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak hidup di dalam kekudusan? Maka aplikasinya dalam kehidupan kita adalah seperti ini, bahwa kita rindu bahwa hidup kita ini menjadi bait suci yang kudus. Jangan hanya bangunannya saja yang kudus, gerejanya secara gedung saja yang kudus, megah, terlihat rohani, tapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak kudus. Buat apa? Karena saya yakin bahwa concernnya Tuhan bukan ke gedung, bukan ke perkakas, peralatan, tapi concernnya Tuhan adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Apa gunanya bangunannya kudus, dikuduskan, ditahbiskan, tapi jemaatnya hidup di dalam dosa, kompromi dengan dosa, sembarangan, tindakan amoralitas, selingkuh sana, selingkuh sini, penuh dengan kejahatan, bertindak semena-mena, menekan yang lemah, maka itu tidak ada gunanya.
Karena itu saudara, pastikan hidup kita dan tubuh kita adalah bait suci Allah, yang mana Roh Kudus betah tinggal di dalam hidup kita karena kita mau hidup menjaga kekudusan. Seperti yang kita bahas di pasal kemarin atau di hari kemarin. Maka dengan demikian, klop sudah, Tuhan rindu berdiam bersama dengan umatnya, Dia yang kudus, dan kita semuanya juga meresponi cintanya Tuhan dengan mau hidup kudus adanya. Maka ini menjadi tantangan buat kita semuanya di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Apakah masih didapati orang-orang yang punya komitmen tinggi? Aku mau hidup kudus bagi Tuhan. Aku mau menjadikan diriku pusat penyembahan yang kudus bagi Tuhan. Ingat, persembahan yang kudus sesungguhnya adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati.